Hai, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Selamat berjumpa kembali di sini dengan saya Ibu Anita Veronica, SSIT MKM. Semoga anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk blok mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Blok mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan ini saya sebagai koordinator blok mata kuliah dan juga nanti akan ditemani oleh Ibu Aprilita Sitepu SST MKM sebagai tim pengajar. Blok ini akan kita laksanakan sejak 2 sampai 12 November 2020. Rencana pembelajaran semester blok mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan ini beban kreditnya itu ada 2 SKS, 1 SKS untuk teori dan juga 1 SKS untuk praktek. Nah, dalam blok mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan ini, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini yaitu yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Nah, untuk sikap dalam mata kuliah ini capaian yang akan kita capai yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi. Tentunya berprofesi sebagai bidan ya. Kemudian menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Nah, capaian untuk pengetahuan yaitu menguasai pengetahuan faktual tentang hukum, peraturan perundang-undangan dalam praktek kebidanan. Dan capaian untuk keterampilan khusus mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Kemudian mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelalaian pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan juga balita. Nah, untuk keterampilan umum yang dicapai mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Nah, teman-teman, itulah capaian pembelajaran lulusan yang kita bebankan dalam mata kuliah ini. Jadi harapannya setelah kita nanti selesai mata kuliah ini semua bisa kita capai dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan juga keterampilan umum. Capaian pembelajaran yaitu setelah mempelajari mata kuliah etika, hukum kesehatan, mahasiswa semester 3 diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kebidanan dengan menerapkan etika dan moral Kristiani serta sesuai dengan kode etik profesi kebidanan pada semua tingkat usia di lingkungan pendidikan, tempat praktek, dan masyarakat. Nah, jadi dalam mata kuliah ini nanti memberikan pemahaman tentang etika profesi, kode etik profesi bidan, hukum dan perundang-undangan yang terkait pelayanan kebidanan, kode etik profesi, dasar hukum dan aspek legal dalam praktek kebidanan, permasalahan etik moral dan dilema dalam praktek kebidanan, teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam masalah kebidanan, aspek legal dalam praktek kebidanan, memahami tugas sebagai bidan sesuai dengan etik dan moral, pemecahan masalah etiko-legal yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Nah, itu dia deskripsi mata kuliahnya. Jadi nanti ada beberapa bahan kajian, konsep etik, moral, dan hukum, kode etik profesi kebidanan, dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan, teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan, peraturan perundang-undangan yang melandasi praktek bidan,
tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan etiko-legal pelayanan kebidanan. Dan dari bahan kajian ini tadi, ada beberapa subcapaian yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini. Metode penilaiannya nanti itu ada bobot penilaian, di sini sudah saya buat. Ada nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai tugas, nilai sikap, dan nilai kehadiran. Baik untuk teori dan juga praktek, sehingga nanti keduanya akan digabungkan. Nah, ini dia penilaiannya. Jadi harus diingat ya, jangan sampai kehadirannya menjadi berkurang karena juga ada persentase kehadiran. Dan ini adalah daftar referensi yang kita pakai nanti untuk pembelajaran kita ke depannya. Nah, ini selanjutnya rincian proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini nanti masih kita tempuh dengan cara e-learning. Nanti kita boleh diskusi melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, atau WA Group. Nah, ini nanti teman-teman boleh membaca rincian proses pembelajaran yang sudah saya susun, mulai dari pertama ini sedang saya penjelasan silabus, kemudian selanjutnya nanti sesuai dengan beban kreditnya tadi 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Teman-teman boleh membaca kembali. Nah, ini dia gambaran pembelajaran yang akan kita bahas pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pembagian tugas, kemudian rubrik penilaian, karena setiap pertemuan kita akan membuat resume, ada resumenya. Kemudian juga ada untuk makalah, pembuatan makalah, presentasi. Nah, dan juga nanti sesuai dengan jadwal ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, teman-teman yang baik, semoga kita dalam keadaan sehat sehingga blok mata kuliah kita Etika dan Hukum Kesehatan dapat kita jalankan dengan baik, dan juga capaian yang mau kita harapkan akan tercapai selesai kita melaksanakan pembelajaran ini. Demikian penjelasan dari si RPS yang saya buat. Semoga teman-teman bisa melihat, membaca kembali, dan kita akan lanjutkan sesi diskusi nanti pada sesi berikutnya. Oke, selamat belajar, semangat terus, semoga sukses. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam Santa Elizabeth. Sampai bertemu lagi pada season berikutnya.